Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Adam sebagai bapaknya manusia, dan Hawa sebagai ibu dari semua manusia. Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi pada tahun 5172 sebelum Masehi. Itu berarti Adam dan istrinya, Hawa, turun ke bumi hampir 8.000 tahun yang lalu. Nabi Adam memiliki usia yang cukup panjang, yaitu beliau hidup selama 930 tahun. Dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, Adam wafat pada hari Jumat. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa pada hari di mana Nabi Adam wafat, terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Kemudian jasad suci Nabi Adam dimakamkan di suatu pegunungan, tempat pertama kali beliau diturunkan dari surga, yaitu di wilayah India. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Adam dimakamkan di sebuah gunung bernama Jabal Abu Qubais yang terletak di Makkah. Menurut riwayat Imam Ibnu Jarir, sebelum terjadinya banjir besar yang dihadapi oleh Nabi Nuh, beliau memindahkan jasad Nabi Adam ke wilayah Palestina di Baitul Maqdis. Ada banyak pendapat mengenai lokasi persis makam Nabi Adam, namun sebagian besar berpendapat bahwa makam Nabi Adam ada di Gunung Abu Qubais. Muhammad bin Abdullah bin Batubah menyatakan bahwa Jabal Abu Qubais adalah gunung pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung ini dikatakan sebagai gunung pertama yang diangkat di bumi dan menghadap ke Ka'bah. Pada era sebelum Islam, Gunung Abu Qubais disebut Al-Amin karena telah menjaga Hajar Aswad yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ada satu hal yang terlupakan, yaitu di mana makam Hawa. Mengenai lokasi makam ibunya semua manusia di bumi ini, terjadi beberapa perbedaan pendapat. Namun, perlu diketahui, tinggi Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi adalah 60 hasta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hasta adalah satuan panjang tradisional dari India yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Jika dikonversi ke dalam ukuran meter, itu akan menjadi sekitar 27,4 meter atau dibulatkan menjadi 30 meter. Tentunya dengan ukuran tubuh yang sedemikian tinggi Hawa, yaitu istri Nabi Adam alaihissalam, tentu tidak jauh berbeda dari tinggi Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Adam alaihissalam diturunkan di wilayah India, sementara Hawa diturunkan di tanah Arab di sebuah kota yang kini bernama Jeddah, yang asal-usulnya belum jelas. Di Jeddah ada sebuah kota yang bernama Al-Mariyah atau Amariyah. Kota ini termasuk salah satu kota tertua di Arab. Di kota ini ada sebuah makam tua yang cukup unik dari segi bentuk dan ukurannya. Orang-orang menyebutnya sebagai makam Hawa. Makam ini selalu dijaga ketat oleh para penjaga dan dikelilingi oleh pagar panjang yang tinggi. Di makam tersebut tidak diperbolehkan mengambil foto, bahkan para penjaga di sana mengintip dari mobil-mobil dan memberi kode agar tidak mengambil gambar dari dalam mobil. Yang boleh masuk ke dalam makam itu hanya laki-laki, sementara wanita dilarang masuk ke dalamnya. Di dalam kompleks pemakaman tersebut ada beberapa makam lainnya, namun tidak ada identitas nama di batu nisannya. Hanya ada urutan angka dalam tulisan Arab. Soal panjangnya bervariasi, ada yang mengatakan 80 meter, 120 meter, bahkan menurut ahli geologi asal Prancis, Emile Felix Gauthier, panjang makam itu mencapai 130 meter. Saat musim haji tiba, banyak orang yang mendatangi makam tersebut untuk berziarah. Klaim bahwa ini adalah makam dari Hawa sebenarnya sempat memicu kontroversi dari banyak kalangan. Akademisi membantah kabar itu karena tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Apalagi tidak ditemukan catatan sejarah atau perkiraan tahun berapa Hawa meninggal dunia.
Menurut sesepuh yang tinggal di sekitaran makam, pemakaman Hawa sudah berumur ribuan tahun. Sementara itu, Muhammad Yusuf Trabulsi yang menulis sebuah buku sejarah tentang Jeddah menjelaskan bahwa semua referensi sejarah mengakui bahwa Hawa datang ke Jeddah pada beberapa titik masa lampau. Namun, lokasi pasti makamnya masih banyak diperdebatkan. Pemakaman tersebut memang telah berusia sangat tua. Sejumlah sejarawan dan pengelana Islam bahkan mengatakan bahwa makam itu berasal dari abad ke-9 Hijriah. Adnan Al-Hti, seorang profesor peradaban di Universitas Al-Qura di Makkah, Arab Saudi, mengutarakan pendapat ilmiahnya mengenai masalah keberadaan makam Hawa di Jeddah. Ia menjelaskan bahwa Ibnu Zubair, seorang ahli geografi Arab dan pengelana dari abad ke-6 Hijriah, dalam perjalanannya pernah berjumpa dengan sebuah makam yang berkubah selama kunjungannya ke Jeddah. Ibnu Zubair melihat sebuah kubah tua yang dikatakan sebagai rumah atau kuburan Hawa. Al-Hti mengatakan bahwa sumber mengkonfirmasi bahwa tempat tinggal Adam dan Hawa adalah di Makkah, namun tidak ada bukti bahwa Hawa dimakamkan di Jeddah. Sejumlah sejarawan dan pengelana mengisahkan banyak cerita tentang wanita pertama di dunia. Mereka juga menunjukkan bahwa lokasi makam Hawa ada di pemakaman tersebut. Muhammad Al-Makki, sejarawan yang menulis dalam bukunya yang berjudul The True History of Makkah and the Noble House of God, bahwa pemakaman Hawa sejak zaman dahulu sering menerima banyak pengunjung. Selama musim haji, jemaah haji bisa pergi ke sana setelah melakukan ritual haji. Mereka seringkali ditipu oleh segelintir orang yang menjual segenggam tanah pemakaman untuk dibawa pulang sebagai cenderamata. Terlepas dari cerita-cerita ini, beberapa sejarawan meragukan keberadaan makam Hawa di pemakaman tersebut. Penulis Arab kontemporer Muhammad Sadiq Diab dalam bukunya Jeddah Sejarah dan Kehidupan Sosial mengatakan bahwa tidak ada bukti sahih untuk mengkonfirmasi keberadaan makam Hawa di pemakaman tersebut. Saya pikir itu hanya mitos, katanya. Kisah klasik lainnya menjelaskan bahwa dulu ada 3 kubah yang dibangun di salah satu makam besar di dalam pemakaman. Ketiganya diyakini sebagai makam Hawa, tetapi sekarang tidak ada kubah di pemakaman tersebut. Semua makam bentuknya rata dan tidak menunjukkan keberadaan makam. Terlepas dari semua perdebatan tersebut, makam ini telah mengalami beberapa kali usaha penghancuran. Aun Ara-Ofi yang menjabat sebagai amir di Hijaz dari tahun 1892 sampai 1935 pernah mencoba menghancurkan makam tersebut, tetapi hal itu menyebabkan kemarahan publik. Kemudian pada tahun 1928, Pangeran Faisal, Raja Muda Hijaz, juga mencoba menghancurkan makam tersebut. Pada tahun 1975, situs itu kemudian ditutup dengan tembok tinggi oleh otoritas agama yang tidak setuju dengan aktivitas peziarah yang berdoa di makam tersebut. Meskipun demikian, beberapa ulama dan ahli sejarah Muslim meyakini bahwa Siti Hawa kemungkinan dimakamkan berdampingan dengan suaminya, Nabi Adam alaihissalam, di Gunung Abu Qubais, Makkah. Karena sepanjang kehidupan mereka, Adam dan Hawa adalah 2 insan yang tidak pernah terpisahkan, baik saat tinggal di surga maupun di bumi. Bagaimana menurut Anda? Semoga kisah ini memberi manfaat, baik